Kripto lawan saham, sebuah duel maut di ring investasi. Siapa sih juaranya? Di satu sudut, ada sang juara bertahan yang super stabil, yaitu saham. Nah, di sudut lain, ada penantang baru yang kekuatannya eksplosif banget, yaitu kripto. Yuk, kita kupas tuntas, siapa yang paling bikin cuan? Coba deh bayangin sejenak sama gue. Kita putar waktu balik ke tahun 2011. Kamu punya modal $100. Ya, kira-kira 1 jutaan lebih dikit lah ya. Pertanyaannya simple. Kamu mau taruh uang itu kemana? Saham atau Bitcoin? Dan inilah hasilnya. Kalau kamu milih saham, uang kamu bakal jadi $537. Oke lah, untung kan? Tapi coba lihat kalau kamu pilih Bitcoin. Uang $100 kamu itu jadi $30 juta. Seriusan, ini bukan salah ketik, mata kamu nggak syiwer. Segila itulah potensi pertumbuhan dari dunia kripto. Tapi tunggu dulu. Jangan kira ini cuma hoki-hokian semata ya. Keuntungan gokil tadi itu bukan cuma kebetulan satu kali aja. Coba kita lihat datanya deh. Yang paling gokil dari tabel ini tuh konsistensinya. Mau jangka pendek setahun, menengah 5 tahun, atau panjang 10 tahun, Bitcoin selalu menang telak. Lihat aja deh performa 10 tahunnya. Saham naik sekitar 250-an%, oke? Tapi Bitcoin meroket lebih dari 20.000%. Angkanya udah jelas banget ya, kalau soal profit, kripto emang rajanya. Tapi ya gitu, di dunia investasi itu berlaku hukum alam. Nggak ada yang namanya makan siang gratis. Di balik keuntungan yang luar biasa gede ini, ada harga mahal yang harus dibayar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang agak ngeri-ngeri sedap. Selamat datang di sisi gelap kripto, risikonya yang brutal. Ini bagian yang wajib banget kamu tahu sebelum ikutan nyemplung. Grafik ini nunjukin seberapa liar ayunan harganya. Volatilitas saham itu di 18%. Normal lah. Tapi lihat Bitcoin, sampai 70%. Artinya apa? Artinya harga kripto tuh bisa naik turun 4 kali lebih brutal dibanding saham. Jadi siapin sabuk pengaman buat jantung kamu ya. Nah, ini nih, angka yang bisa bikin investor manapun mimpi buruk. Ini adalah rekor penurunan harga terdalam yang pernah dialami Bitcoin. Nilainya pernah anjlok sampai 93%. Coba deh bayangin, kamu punya modal 100 juta. Dalam sekejap tinggal sisa 7 juta doang. Kebayang nggak nyeseknya? Jadi pertanyaannya balik lagi ke kamu, mental kamu sekuat apa? Siap nggak kalau investasimu itu anjlok parah, hampir hilang semua, demi ngejar profit yang gede banget? Coba jawab di dalam hati, tapi yang jujur ya. Oke, move on dari market global. Sekarang kita balik kandang ke Indonesia. Karena aturan main buat kripto di sini lagi berubah total. Dan ini update penting banget buat kamu semua. Gampangnya gini, dulu kan kripto itu di bawah Bapepti. Nah, mulai tahun 2025, yang ngawasin itu OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Artinya apa buat kita? Artinya, kripto ini naik kelas guys. Diakui sebagai aset keuangan resmi, setara sama saham. Jadi perlindungan buat investor kayak kita jadi makin kuat, dan industrinya jadi jauh lebih terpercaya. Ada kabar bagus lagi nih soal pajak. Mulai tahun 2026, pajak pertambahan nilai atau PPN buat transaksi kripto itu dihapus, 0%. Sebagai gantinya, sekarang cuma ada satu jenis pajak aja, yaitu PPh final sebesar 0,21%. Jadi aturan pajaknya jauh lebih simpel dan pastinya lebih enteng buat kita. Oke, kita udah lihat profitnya yang gila-gilaan, risikonya yang brutal, sama aturan main baru di Indonesia. Jadi kesimpulannya gimana? Pertanyaan utamanya tetap sama, enaknya pilih yang mana nih? Jawabannya mungkin di luar dugaan kamu. Yang terbaik itu bukan milih salah satu, tapi digabungin. Strategi ini namanya portofolio hibrida. Cukup taruh porsi kecil aja, misal 10% dari total investasi kamu ke kripto. Ini bisa jadi booster profit yang oke banget, tanpa bikin seluruh portofolio kamu jadi super berisiko. Gini deh analoginya biar gampang, anggap aja saham itu fondasi rumah kamu. Kuat, stabil, kokoh, bikin kamu tidur nyenyak. Nah, kalau kripto, anggap aja itu jet engine-nya. Punya potensi buat bawa portofolio kamu melesat ke bulan, tapi ya risikonya juga tinggi. Oke, kita rangkum ya. Poin pentingnya gini. Kripto itu soal high risk, high return. Profitnya bisa selangit, tapi resikonya juga dalam banget. Kalau saham, lebih stabil, lebih aman, pertumbuhannya lebih terukur. Nah, strategi paling jitu, jangan pilih salah satu, tapi kombinasikan keduanya. Bangun fondasi yang kuat pakai saham, terus kasih bumbu penyedap dari kripto biar hasilnya makin nendang. Nah, sekarang giliran kamu yang jawab. Setelah dengerin semua ini, kamu masuk tim mana nih? Hashtag tim saham yang mainnya kalem dan pasti? Hashtag tim kripto yang berani ambil risiko demi cuan gede? Atau hashtag tim keduanya yang cerdas dan strategis?
Coba deh tulis jawaban kamu di kolom komen, aku pengen banget tahu pilihan kalian.